Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai retensi pegawai. Di era disrupsi seperti sekarang, talenta berkualitas menjadi komoditas langka. Kemampuan organisasi untuk mempertahankan karyawannya adalah salah satu kunci keberhasilan. Tapi mengapa begitu banyak karyawan yang akhirnya mengundurkan diri? Terus apa saja akar permasalahannya dan bagaimana kita memberikan solusi? Saya Sakina Ramli. Saya Hafsa, saya Padilla, dan saya Aisyah, dan saya Fitra Limung Malilin. Kami akan membahas tuntas mengenai retensi pegawai. Langsung saja kita beralih ke Saudari Hafsa. Menurut tren utama yang Anda lihat terkait tingkat turnover karyawan dan faktor-faktor apa saja yang paling dominan menyebabkan karyawan resign berdasarkan jurnal dan artikel yang Anda ketahui? Baik, berdasarkan beberapa jurnal terkini seperti yang dipublikasikan di Journal of Applied Psychology atau Human Research Management Review, terlihat bahwa kompensasi dan tunjangan yang tidak kompetitif masih menjadi alasan utama. Namun ada pergeseran penting, yaitu kurangnya peluang dan pembelajaran. Misalnya studi oleh Lee and Liu di 2020 tentang career development dan employee retention. Selain itu, kepemimpinan yang buruk atau lingkungan kerja yang toksik juga konsisten muncul sebagai pemicu utama. Sering disebut sebagai manajer yang buruk, bukan perusahaan yang buruk. Menarik ya. Kemudian kita bergeser nih kepada Saudari Fadila mengenai sisi psikologi. Seringkali kita mendengar tentang burnout atau engagement yang rendah. Bagaimana temuan dari studi psikologi industri menjelaskan kontribusi fenomena ini pada keputusan karyawan yang keluar dan apa saja tanda-tandanya yang bisa dikenali oleh organisasi? Baik, betul sekali. Dari perspektif psikologi dalam Journal of Occupational and Organizational Psychology menunjukkan bahwa beban kerja yang tidak seimbang dan kurangnya pengakuan secara signifikan meningkatkan risiko burnout. Dan ini melemahkan engagement karyawan, membuat mereka merasa tidak dihargai dan lelah secara mental. Misalnya, temuan dari Becker 2004 tentang burnout and work engagement. Tanda-tandanya itu beragam seperti penurunan performa, peningkatan absensi, iritabilitas, hingga penarikan diri dari interaksi tim. Penting juga untuk kita menyoroti bahwa kurangnya sense of purpose yang menurut riset sangat penting bagi karyawan untuk merasa pekerjaan mereka bermakna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita berpindah ke kacamata praktisi manajemen nih. Apakah ada tantangan spesifik dalam implementasi strategi retensi di lapangan yang mungkin tidak selalu terungkap dalam riset akademis? Misalnya retensi dari manajemen menengah atau keterbatasan sumber daya. Kalau berbicara tentang tantangan, pasti punya tantangan. Semua itu punya tantangan. Seringkali ada pada kurangnya buy-in dari manajemen senior dan menengah. Mereka mungkin melihat retensi ini hanya tanggung jawab dari HRD saja, padahal itu sudah jadi tanggung jawab bersama. Kalau kita sudah memulai pekerjaan, pasti itu sudah jadi tanggung jawab bersama. Selain itu, kurangnya data dan analisis yang mendalam tentang mengapa karyawan itu pergi juga menjadi kendala. Organisasi sering tidak tahu akar masalahnya atau kurang exit interview yang efektif atau menganalisis dengan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan jawaban dari terkait permasalahan itu. Baik, langsung saja mungkin kita bergeser. Kita lihat dari kacamata mahasiswa nih yang akrab dengan literatur terbaru. Jadi menurut Anda ya, apa temuan paling menarik yang Anda dapati tentang alasan karyawan pergi, terutama dari perspektif generasi Anda? Apa yang mungkin terlewat dari pandangan generasi sebelumnya? Baik, kalau dari literatur yang saya baca itu, terutama di artikel-artikel tentang trend workforce atau riset dan
dari Harvard Business Review banyak sekali dibahas tentang penelitian pentingnya itu work-life balance dan fleksibilitas kerja bagi generasi seperti saya, di mana karyawan muda cenderung tidak lagi melihat pekerjaannya hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan purpose. Jadi kalau organisasi kaku itu pasti tidak ada fleksibel kerja atau lokasi dan kurangnya fokus pada well-being karyawan itu, jadi itu bisa menjadi alasan kuat untuk pindah. Selain itu juga nilai-nilai organisasi dan dampak sosial bisa jadi pertimbangan penting yang mungkin tidak sekuat dari generasi sebelumnya, seperti itu. Seperti itu dari pandangan mahasiswa ya. Baik teman-teman, kita sudah membahas mengenai dasar dari retensi pegawai. Selanjutnya kita akan membahas solusinya di next part. Oke, kita sudah membahas akar masalahnya. Sekarang kita akan membahas solusinya. Langsung saja kita tanya kepada Saudari Hafsah, berdasarkan tren dan riset, strategi retensi seperti apa yang terbukti paling efektif untuk saat ini? Baik, ada beberapa yang konsisten muncul dalam studi. Yang pertama, kompensasi dan benefit yang kompetitif dan transparan, disertai dengan sistem performance manajemen yang adil. Kedua, ada program pengembangan karir yang jelas dan dipersonalisasi melalui pelatihan, mentoring, atau cross-functional project seperti yang disorot dalam studi tentang internal mobility and retention. Dan yang tidak kalah penting adalah membangun budaya kerja yang positif di mana karyawan merasa dihargai, didukung, dan punya ruang untuk berkembang. Ini termasuk investasi pada pelatihan kepemimpinan untuk manajer. Begitu ya. Langsung saja kita tanya kepada Saudari Fadila, bagaimana organisasi bisa menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung kesehatan mental dan emosional karyawan sehingga mereka merasa betah berdasarkan temuan dari psikologi. Jadi, organisasi perlu mengimplementasikan program well-being yang komprehensif, bukan hanya sekedar cek kesehatan fisik, tapi juga dukungan konseling, stress management workshop, dan tentu saja fleksibilitas kerja yang lebih besar. Selain itu, membangun psikologi safety di mana karyawan merasa aman untuk menyuarakan pendapat dan ide tanpa takut dihakimi adalah kunci seperti yang banyak dibahas oleh Amy. Transparansi, komunikasi, dan empati dari manajemen juga sangat penting untuk membangun kepercayaan. Baik, itu pendapat dari Saudari Fadila ya. Langsung saja kita tanya mengenai strategi retensi ini bisa diimplementasikan secara efektif di berbagai level organisasi dari top manajemen hingga line manager. Adakah tips praktis untuk memulai? Jadi kuncinya itu adalah pendekatan holistik dan top-down komitmen. Manajemen senior harus menjadi role model dan memberikan budget yang cukup besar. Lalu melatih middle management menjadi pemimpin yang baik, bukan hanya manajer saja, tetapi mereka adalah online dalam interaksi dengan karyawan. Penting juga untuk membuat retensi menjadi salah satu KPI bagi setiap manajer, bukan hanya HR saja. Selain itu, manfaat data dari exit interview dan manajemen dan engagement survey untuk terus memperbaiki strategi. Baik, begitu dari Saudari Nur Aisyah ya. Selanjutnya nih, ada rekan kita yang belum ditanya, apalagi dia pendatang dari generasi muda saat ini. Menurut Anda ya, apa yang Anda pelajari mengenai program atau kebijakan apa yang paling efektif membuat Anda merasa paling dihargai dan ingin bertahan di dalam suatu organisasi? Jadi menurut saya itu yang paling terasa penting itu ketika ada jalur karir yang jelas dan atasan yang mau membimbing, bahkan lewat program mentoring resmi
Lalu diberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru seperti mengambil inisiatif walaupun itu bukan bagian dari tugas utama kita. Lalu organisasi yang mau investasi untuk meningkatkan kemampuan karyawan juga sangat dihargai. Selain itu, lingkungan kerja yang fleksibel dan memahami kebutuhan pribadi yang sangat penting, apalagi untuk Gen Z dan milenial yang lebih suka kerja yang menyatu dengan kehidupan, bukan yang terlalu kaku, dan organisasi yang punya tujuan yang jelas dan nilai-nilai yang sejalan dengan nilai pribadi karyawan juga pasti lebih menarik seperti itu. Seperti itu ya. Selanjutnya mungkin sudah selesai dari solusi-solusi yang diberikan mengenai retensi pegawai. Selanjutnya kita akan mendatangi salah satu kantor yang ada di Kabupaten Majene, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita akan mewawancarai salah satu pegawai senior mengenai retensi pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Langsung saja. Baik, sekarang kita akan beralih ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu. Kita akan berbincang kepada Ibu, seorang pegawai senior dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terima kasih Ibu karena bersedia untuk berdiskusi bersama kami mengenai retensi pegawai. Jadi Ibu langsung saja, sebagai seorang pegawai yang telah bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ibu pasti punya banyak pengalaman. Dari perspektif Ibu sebagai pegawai, apa yang membuat Ibu betah dan bertahan di instansi ini selama bertahun-tahun, dan mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu? Di sini lingkungan kerjanya bagus, fasilitasnya juga lengkap, ada AC, ada kulkas, pokoknya lengkap di sini. Terus pegawainya juga baik-baik, ramah dan kompak. Jadi nyaman Ibu bekerja di sini ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, melihat dinamika pegawai saat ini terutama dengan masuknya generasi muda, apa harapan atau apa yang menurut Ibu perlu ditingkatkan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap menjadi pilihan karir menarik bagi generasi mendatang? Ya, kalau adanya pegawai baru yang masuk, khususnya di P3K, ada 8 orang yang mau masuk, harus mengikuti jejak pegawai-pegawai sebelumnya. Mereka rajin, bekerja dengan sesuai tupoksi masing-masing, dan tidak ikut campur dengan tupoksi bidang lain saja. Seperti itu. Kemudian mungkin ada tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam peran Ibu sebagai pegawai. Mungkin bisa. Kalau saya jarak rumah saya dengan kantor ke sini 30 kilo. Jadi itu sebagai salah satu tantangan. Iya. Baik Bu, terima kasih, luar biasa sekali insight dari Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu dan sharing pengalamannya yang sangat berharga, dan tentu saja terima kasih kepada teman-teman saya. Untuk para pendengar Ekonomi Muda, kita telah mengupas tuntas permasalahan retensi karyawan, mulai dari akar masalah yang didukung oleh referensi jurnal dan artikel hingga solusi praktis didukung yang bisa diterapkan di organisasi serta perspektif langsung dari karyawan. Ingat, pegawai adalah aset terpenting. Dengan strategi yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan kerja di mana setiap talenta merasa dihargai, termotivasi, dan ingin terus berkembang bersama. Jangan lewatkan episode selanjutnya dari Ekonomi Muda. Saya Sakina Ramli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.